bensound.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sayang, gimana kabarnya hari ini? Nah, semoga kalian selalu sehat. Walaupun kita belajar daring, harus kita tetap semangat. Ya, anak Afala, cerdas, berakhlak mulia, berprestasi. Ibu Gina tidak akan lupa mengingatkan kalian, yaitu selalu mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan memakai masker. Nah, hari ini kita masih membahas pendalaman materi ya. Masih tema 1, selamatkan makhluk hidup. Hari ini kita masuk ke subtema 3. Ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Hari ini kita bahas PB1 dan PB2 di kelas 6 ini ya. Simak dengan baik-baik ya anak-anakku sayang. Semangat. Ya, hari ini kita akan bahas pembelajaran 1, muatan IPA KD 3.1 dan 4.1. Ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Pelestarian hewan dan tumbuhan kita bahas. Ada banyak jenis hewan yang hidup di dunia ini. Namun, karena beberapa di antara yang mulai langka, maka hewan-hewan itu dipelihara di tempat khusus, misalnya kebun binatang. Pernahkah kalian mengunjungi kebun binatang? Ya. Hewan apa sajakah yang kalian lihat di sana? Yang sudah pernah mengunjungi, kalian sudah tahu. Banyak hewan di sana yang langka. Misalnya gajah, singa, harimau, jerapah, dan lain-lain. Hewan-hewan itu dipelihara di sana agar tetap lestari. Tidak hanya hewan yang harus dijaga kelestariannya, tumbuhan pun juga harus diselamatkan. Jadi tumbuhan juga ada yang makin langka karena banyak diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, selanjutnya kita lanjut ya. Ya, di sini kita akan bahas tentang keberadaan hewan dan tumbuhan sangat penting dan harus kita lestarikan. Pentingnya bagaimana sih untuk kita? Pentingnya agar tumbuhan itu dan hewan tersebut tidak punah. Yang kedua, dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan. Yang ketiga, menjaga keseimbangan ekosistem antara produsen dan konsumen. Yang keempat, dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, hewan dan tumbuhan kita sumber makanan kita sehari-hari. Nah, biar agar tidak cepat habis, kita akan harus memeliharanya, pelestariannya agar tidak cepat habis dan bermanfaat untuk belajar kalian, mengembangkan ilmu pengetahuan kalian. Ya, kita lanjutkan pembelajarannya ya. Simak dengan baik-baik ya, yaitu penyebab kepunahan hewan dan tumbuhan. Apa sih sebab penyebab kepunahan hewan dan tumbuhan ini? Ada beberapa penyebab kepunahan hewan atau tumbuhan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pemburuan liar. Jadi, mengambil tanpa izin. Itu hewan yang langka. Yang kedua, perdagangan liar. Itu memperdagangkan hewan-hewan yang hampir punah. Yang ketiga, pembalakan liar. Yang keempat, pembakaran hutan. Jadi habitatnya akan pada
mati. Yang kelima, pembangunan permukiman. Jadi kebanyakan membangun permukiman tidak melihat habitat-habitat di sekelilingnya. Yang keenam, dianggap sebagai hama hewan tersebut. Ya, lanjut ya. Nah, kalian lihat di layar monitor kalian atau layar HP kalian ada hewan apa ini? Ya, orang hutan. Di sini orang hutan itu hewan yang termasuk langka. Habitatnya sudah banyak yang mati karena tidak terawat. Upayanya yang dapat dilakukan untuk melestarikan hewan langka tersebut dengan cara apa? Yang pertama, memahami pentingnya pelestarian hewan seperti cara merawat, kebersihan, dan kesehatan hewan tersebut. Yang kedua, membuat tempat penangkaran untuk hewan langka. Yang ketiga, tidak melakukan perburuan liar dan jual beli hewan langka tersebut. Ya, lanjutkan ya. Ya, selanjutnya kita bahas tentang usaha pencegahan kepunahan hewan dan tumbuhan. Dengan cara apa? Yang pertama, pelestarian dengan cara in situ. In situ ini pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan pada habitat aslinya. Contohnya yaitu suaka alam. Yang termasuk suaka alam itu cagar alam. Apa itu cagar alam? Adalah daerah yang kelestarian tumbuhan dan hewan yang terdapat di dalamnya dilindungi undang-undang dari bahaya kepunahan. Nah, yang kedua, suaka marga satwa. Suaka marga satwa ini adalah cagar alam yang khusus digunakan untuk melindungi hewan-hewan yang hidup di dalamnya. Lanjutnya, kawasan pelestarian alam, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. Yang kedua, pelestarian yang dilakukan yaitu ex situ. Ex situ ini pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan di luar habitat aslinya. Ya, di sini contohnya ada pelestarian dengan mengadakan rehabilitasi. Yang kedua, penangkaran dan budidaya tumbuhan. Ya, selanjutnya kita bahas pembelajaran 1 muatan bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1. Kita bahas tentang kesimpulan dalam teks laporan. Kalian jangan bosan-bosan mendengar simpulan teks laporan. Simpulan merupakan pendapat yang dibuat berdasarkan ide pokok dari suatu uraian panjang. Nah, kalian kemarin sudah bisa menentukan ide pokok dalam suatu bacaan ya. Nah, kamu dapat menemukan simpulan jika sudah membaca teks secara keseluruhan. Nah, itulah jadilah kesimpulan. Good. Nah, pembelajaran 1 muatan IPS KD 3.1 dan 4.1 tentang kehidupan politik di negara Asia Tenggara. Setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kehidupan politik. Politiknya yang dimaksud apa ini? Politik yang dimaksud mencakup bentuk pemerintahannya, negara tersebut apa, dan sejarah negara berdirinya negara tersebut. Kalian ceritakan atau nanti ibu jelaskan setiap negaranya. Perhatikan ya sayang. Di sini ibu akan menjelaskan yang pertama yaitu negara
Indonesia, negara kita sendiri. Nah, di Indonesia ibu kotanya DKI Jakarta, kepala negaranya presiden, kepala pemerintahan presiden. Hari kemerdekaan kita yaitu 17 Agustus 1945 nih. Sebentar lagi bulan ini kita akan merayakannya, yaitu 17 Agustus 2021, tepatnya di hari Selasa ya. Nah, tetap semangat. Bahasa resmi Indonesia, bahasa Indonesia, lagu kebangsaan kita yaitu Indonesia Raya. Mata uang kita apa? Rupiah. Nah, lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Setiap sila Pancasila memiliki nilai-nilai yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia mempunyai semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya beda-beda tetap satu jua. Ya, nih bendera kita yaitu merah putih. Merah melambangkan kekuatan kita, yang putih itu kesucian. Selanjutnya, kita bahas negara yang kedua yaitu Malaysia, negara tetangga kita. Ibu kota Malaysia Kuala Lumpur. Kepala negaranya yang di Pertuan Agong atau Sultan. Kepala pemerintahnya Perdana Menteri. Hari kemerdekaan Malaysia terdapat pada tanggal 31 Agustus 1957. Bahasa resmi Malaysia yaitu Melayu. Lagu kebangsaannya itu negaraku. Mata uangnya Malaysia ringgit. Negara Malaysia ini merupakan negara kerajaan yang berbentuk federasi. Kepala negaranya yaitu Sultan, yang dipilih bergantian dengan masa jabatan selama 5 tahun. Sama saja dengan negara kita ya, 5 tahun selama 5 tahun. Pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri yang dibantu oleh Parlemen. Malaysia diberi kemerdekaan oleh Inggris pada tanggal 31 Agustus 1957. Nah, benderanya seperti ini. Garis garis dan bintang dan matahari dan bulan. Selanjutnya negara yang ketiga yaitu Singapura. Ibu kota Singapura, kepala negaranya presiden, kepala pemerintahannya Perdana Menteri. Hari kemerdekaannya pada tanggal 9 Agustus 1965. Bahasa resminya yaitu Melayu, Inggris, Mandarin, dan Tamil. Lagu kebangsaan Singapura ini majulah Singapura. Mata uang Singapura yaitu dolar. Negara Singapura ini merupakan anggota negara persemakmuran. Singapura merupakan negara bekas koloni atau kekuasaan Inggris yang merdeka pada tanggal 9 Agustus 1965. Lee Kuan Yew adalah Perdana Menteri yang membawa Singapura menjadi negara paling maju di Asia Tenggara. Ya, benderanya merah putih tapi ada bulan dan bintangnya. Dan apakah ini? Thailand. Ibu kota Thailand itu di Bangkok. Kepada kepala negaranya raja. Kepala pemerintahnya berbentuk Perdana Menteri. Bahasa resmi Thailand Thai. Lagu kebangsaan Thailand Peng Chat Thai. Mata uangnya baht. Nah, negara Thailand ini merupakan negara monarki konstitusional yang dipimpin oleh raja. Pemerintahan Thailand dijalankan oleh Perdana Menteri yang dipilih oleh raja. Nah, negara Thailand ini adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa lain.
Jadi di sini Thailand tidak ada hari kemerdekaannya. Hal ini sesuai dengan arti nama Thailandnya, yaitu Tanah Kebebasan. Ya, benderanya ada merah, putih, biru, putih, merah. Selanjutnya bendera negara mana ya? Di sini adalah negara Filipina. Ibu kota Filipina yaitu Manila. Kepala negaranya presiden, kepala pemerintahnya presiden juga. Hari kemerdekaannya Filipina pada tanggal 4 Juli 1946. Bahasa resmi Filipina, Tagalog dan Inggris. Lagu kebangsaan Filipina, Lupang Hinirang. Mata uangnya peso Filipina. Presiden Filipina bertugas sebagai kepala negara, kepala pemerintah, panglima tertinggi angkatan bersenjata yang dipilih setiap 6 tahun sekali. Hari kemerdekaan Filipina diperingati sebagai Hari Republik. Ya, selanjutnya Brunei Darussalam. Ibu kotanya itu Bandar Seri Begawan. Kepala negaranya Sultan. Kepala pemerintahnya Sultan juga. Hari kemerdekaan Brunei Darussalam pada tanggal 1 Januari 1984. Bahasa resmi Brunei Darussalam yaitu Melayu. Lagu kebangsaannya Allah memeliharakan Sultan. Mata uangnya dolar Brunei. Sultan Brunei merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan yang dibantu dengan penasehat Kesultanan. Negara Brunei terletak di Pulau Kalimantan bagian utara. Negaranya berbentuk kesultanan. Brunei merdeka pada tanggal 1 Januari 1984 selama hampir 1 abad menjadi negara jajahan Inggris. Lama juga. Ya, selanjutnya negara Laos. Ibu kotanya Vientiane. Kepala negaranya presiden, kepala pemerintahnya perdana menteri. Hari kemerdekaan Laos pada tanggal 19 Juli 1949. Bahasa resminya yaitu Laos. Lagu kebangsaan Pengsat Lao. Mata uangnya adalah kip. Laos merupakan negara satu-satunya di Asia Tenggara yang tidak memiliki batas laut atau pantai. Bentuk negara Laos adalah republik dengan nama Republik Rakyat Demokratik Laos. Pada tanggal 1893, Laos dijajah oleh Prancis berdasarkan perjanjian Geneva pada tahun 1954, Laos ditetapkan sebagai negara yang bebas dan netral. Ya, selanjutnya negara Kamboja. Ibu kota Kamboja itu Phnom Penh. Kepala negaranya raja. Kepala pemerintahnya Perdana Menteri. Hari kemerdekaan Kamboja pada tanggal 9 November 1953. Bahasa resminya Khmer. Lagu kebangsaannya yaitu North Korea. Mata uangnya riel. Negara Kamboja ini, pemerintahan Kamboja dijalankan sebagai demokratik atau parlementer. Anggota majelis memiliki masa jabatan 5 tahun dan masa jabatan senat 6 tahun. Militer Kamboja dipimpin oleh Menteri Pertahanan Kerajaan Kamboja di bawah kepemimpinan Perdana Menteri. Negara apakah ini? Myanmar, ibu kotanya itu Naypyidaw. Kepala negaranya presiden, kepala pemerintahannya yaitu presiden juga. Hari kemerdekaan Myanmar pada tanggal 4 Januari 1948. Bahasa resminya Myanmar. Lagu kebangsaannya Kaba Makai.
Mata uangnya Kat. Dulu Myanmar dikenal dengan nama Burma. Myanmar merupakan negara berbentuk republik yang dikepalai oleh presiden. Sistem pemerintah Myanmar adalah demokrasi parlementer. Myanmar memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 4 Januari 1948. Negara selanjutnya yaitu Vietnam. Ibu kotanya Hanoi. Kepala negaranya presiden, kepala pemerintahnya perdana menteri. Hari kemerdekaan Vietnam pada tanggal 2 September 1945. Bahasa resmi Vietnam ada Vietnam juga. Lagu kebangsaan Vietnam Tien Quan Cha. Mata uangnya dong. Nah, negara Vietnam ini berbentuk republik dengan nama Republik Sosialis Vietnam. Presiden Vietnam merupakan kepala negara sekaligus kepala militer Vietnam. Badan pembuatan undang-undangnya yaitu Majelis Nasional Vietnam. Ya, Ibu kasih oleh-oleh tugas. Nah, perhatikan peta buta ini. Perhatikan yang warna coklat. Negara apakah ini? Kalian sebut ya, negara apa? Lalu kalian tulis bagaimana kehidupan politik negara tersebut. Ibu sudah jelaskan politik setiap negara tersebut yang kalian simak tadi. Kalian bisa lihat di situ ya. Kalian kalau jika sudah tahu negara apakah ini. Selamat mengerjakan. Pembelajaran yang kedua, muatan PPKN KD 3.1 dan 4.1. Kita bahas tentang penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, simak baik-baik ya. Yang pertama, kita harus menerapkan sikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, sikap tersebut tidak hanya dapat kita terapkan pada hubungan antara sesama manusia saja, tetapi juga perlu kita terapkan dalam menyayangi hewan. Yang ketiga, salah satu penerapan sila-sila Pancasila adalah melestarikan hewan langka yang ada di Indonesia. Ya, selanjutnya kita akan bahas dan ayo berdiskusi. Kalian diskusikan sama kedua orang tua kalian. Nih, cermati beberapa sikap yang mencerminkan sila-sila Pancasila di samping ini ya. Hubungkan dengan menggunakan tanda panah dari sikap dengan sila Pancasila yang sesuai dengan lambangnya. Kalian kemarin-kemarin Ibu dan Bapak Salman sudah menjelaskan lambang-lambang sila 1 sampai sila kelima. Kalian pasti ingatkan ya. Nah, di sini ada beberapa contoh, ada 5. Yang pertama, rajin membantu orang tua memberi makan hewan peliharaan di rumah. Masuk sila kemana nih? Yang kedua, membersihkan kembali sisa-sisa sampah saat tamasya ke kebun binatang. Masuk sila kemana? Yang ketiga, berdiskusi dan memutuskan untuk melakukan gotong royong membersihkan kandang ayam. Yang keempat, memberi upah yang layak kepada karyawan di peternakan ayam. Yang kelima, contohnya memberi kesempatan beribadah pada karyawan peternakan ayam. Di sampingnya itu ada lambang-lambang Pancasilanya ya. Kalian tarik garis, diskusikan sama orang tuamu. Oke, selamat mengerjakan. Selanjutnya, pembelajaran kedua, muatan SBDP.
ada 3.1 dan 4.1. Nah, di sini ada gambar yang melukis. Kalian pasti senang melukis dan mewarnai ya. Ini kita akan bahas teknik pewarnaan patung. Kalian sudah membuat patung sabun. Wah, hasilnya bagus-bagus sekali, Ibu. Jempol 2 deh buat kalian. Nah, pewarnaan memiliki peran penting dalam pembuatan patung. Warna yang digunakan berasal dari cat, seperti cat poster atau cat akrilik. Apa itu cat poster? Cat poster adalah cat yang bersifatnya menutup secara merata. Tekstur warna yang dihasilkan cat poster agak mengkilap karena ada minyak sebagai bahan dasarnya. Nah, apa itu cat akrilik? Adalah cat yang terbuat dari plastik dan mengeras saat kering. Karena sifatnya yang mudah kering, mengaplikasikan cat akrilik juga harus tepat, harus cepat-cepat dicat dan dirapikan, jadi langsung mengering. Kalian bisa memilih menggunakan cat poster atau akrilik nih, mungkin lebih mudah dengan cat poster ya. Selanjutnya kita bahas tentang ada 2 jenis tekniknya pewarnaan ini, yaitu dengan teknik pewarnaan akuarel dan plakat. Teknik akuarel adalah teknik pewarnaan yang sapuan warna yang tipis sehingga hasil warna hampir transparan dengan warnanya tidak mencolok ya, warnanya samar-samar gitu. Terus yang kedua, teknik plakat adalah teknik pewarnaan dengan sapuan yang tebal dan komposisi cat yang kental sehingga menghasilkan warna yang pekat, yang mencolok, yang warnanya bagus dilihat dari jauhnya. Ya, selanjutnya kita bahas tentang jenis-jenis patung. Di sini Ibu jelaskan ada jenis-jenis patung. Yang pertama itu jenis patung figur. Patung figur ini, patung jenis figur merupakan patung yang menggambarkan bagian tubuh secara utuh dari kaki sampai kepala. Yang Ibu contohkan itu gambar ikan, lengkap dengan siripnya, sisiknya, matanya, nggak ada yang hilang. Nah, yang kedua yaitu buste. Patung jenis buste ini patung dada yang hanya menggambarkan bagian kepala sampai dada atau hanya dada saja. Seperti ini contohnya. Ya, yang ketiga yaitu torso. Patung jenis torso ini patung badan atau gembung saja tanpa kepala dan tanpa anggota badannya. Jadi badannya saja, nggak ada anggota tubuhnya. Contohnya seperti ini ya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga ilmu yang kalian terima hari ini bermanfaat untuk kalian dan diambil manfaatnya saja. Semoga kalian bisa memahami yang telah kalian simak penjelasan Ibu Gina ya. Tetap semangat, tetap sehat. Sekian dari Ibu Gina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.